Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizi. Nomor induk mahasiswa 18222043. Video ini dibuat sebagai tugas wajib untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Ilmu Pemerintahan di STAIN Bengkalis. Tema yang saya pilih yaitu pemerintahan elektronik atau e-government. Apa itu e-government? E-government adalah suatu sistem di mana pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingannya. Sistem ini juga memberikan pemerintah dan masyarakat kemudahan untuk melakukan segala macam kebutuhan dan bersifat efektif, efisien. Sistem ini digolongkan dalam 4 tingkatan. Tingkat pertama, pemerintah mempublikasikan atau mengenalkan informasi melalui internet. Tingkat kedua, interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan. Tingkat 3, masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintah secara timbal balik. Sedangkan tingkat 4, yaitu integrasi di seluruh kantor pemerintahan. Menurut Bank Dunia atau World Bank, bahwa e-government atau pemerintahan elektronik dapat membantu pemerintah dalam menjalankan sistemnya. E-government juga dapat membuat masyarakat dan pemerintah lebih mengenal satu sama lain. Dengan adanya e-government, dengan cara pemerintah dengan jelas mengungkapkan rencana atau kebijakan apa yang akan dibuat oleh pemerintahan, sehingga masyarakat juga bisa mendukungnya. E-government juga memudahkan hubungan atau interaksi antara pebisnis dan pemerintah, sehingga pembangunan akan lebih mudah dan cepat, dan pemerintah juga bisa bertindak secara cepat. E-government di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dikarenakan pemerintah membutuhkan infrastruktur untuk bisa membangun e-government, mulai dari internet, komputer, bahkan sampai software. Manfaat dari e-government yaitu untuk meningkatkan efisiensi dengan menggunakan e-government. Waktu pendataan lebih singkat, biaya lebih murah, serta pemerintah bisa dengan cepat mendapatkan informasi atau data lebih mudah dan efisiensi waktu. 2. E-government meningkatkan layanan. E-government juga bisa meningkatkan pelayanan sehingga lebih baik. Dengan menggunakan metode online, pemerintah bisa langsung memberikan pelayanan dengan cepat serta mudah, sehingga pelayanan diberikan tidak terlalu makan waktu yang terlalu lama di bagian administrasi. Pemerintah juga bisa meningkatkan pelayanan secara nyata dengan cara menanyakan kepada pengguna dunia internet, baik lokal maupun nasional, tentang pelayanan seperti apa yang bisa membuat mereka merasa nyaman dan mudah. E-government membantu mencapai hasil kebijakan tertentu. E-government dapat membantu mencapai hasil kebijakan tertentu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka dapat melakukan dengan cara menanyakan kepada masyarakat kebijakan keputusan yang mereka buat, mendapat persetujuan dari masyarakat langsung secara online. Pemerintah juga bisa menghemat biaya dan waktu dalam penerapannya. Dengan demikian, tanpa disadari, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama
satu sama lain tanpa adanya dinding pemisah jabatan. E-government membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya. Masyarakat bisa percaya dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga masyarakat berburuk sangka kalau kebijakan yang dibuat pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri. Pemerintah juga transparan dengan rencana-rencana atau kebijakan yang akan dibuat oleh mereka, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ini yang dikerjakan oleh pemerintah. E-government juga dapat mencegah korupsi karena pemerintah dapat meningkatkan keterbukaannya kepada publik. Model e-government G2C, Government to Citizen. Dalam model ini, pemerintah memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat serta memudahkan masyarakat untuk bisa berhubungan langsung dengan pemerintah sebagai pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh, kepolisian membangun dan menawarkan jasa perancang surat izin mengemudi, perpanjangan surat izin mengemudi, dan surat tanda kendaraan bermotor atau STNK secara online dan mempermudah masyarakat. Di Dinas Pendidikan dapat menawarkan beasiswa kepada siswa atau mahasiswa secara online. G2G, Government to Government. Dalam model ini, pemerintah berinteraksi dengan pemerintahan yang lain seperti antara DPR dengan DPRD. Tujuannya agar pemerintah yang satu dengan lainnya dapat bekerja sama, sehingga tidak hanya dalam hal politik, namun dalam hal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam model ini juga, pemerintah dapat bertukar informasi antara pusat dengan daerah. Contoh, hubungan antara KPUD dengan KPU pusat dalam pendistribusian surat suara. Mereka bekerja sama agar tidak terjadi kesalahan fatal dikarenakan salah satu pihak tidak mau bekerja. Kemudian G2E, Government to Employers. Dalam model ini diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri maupun karyawan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Dalam model ini juga pemerintah dapat memberi jaminan kepada pegawainya. Contoh, sistem pengembangan karir seperti mutasi, rotasi, dan promosi untuk mengembangkan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, memberikan asuransi bagi para pegawai yang bekerja di lapangan dengan risiko tinggi, seperti PLN. Demikian video ini yang dapat saya buat. Mohon maaf pada Pak dosen bila dalam ini masih banyak terdapat kekurangan, karena di video ini dibuat untuk menambah pengetahuan kami sebagai mahasiswa di STAIN Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.